Baik. Oke, kita kelas membantu buka teks dan berdoa. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, kita absen dulu ya. Untuk yang ibu sebutkan bisa angkat tangan. Yude, Hadir. Rea, Hadir. Fibri, Hadir. Agnes, Hadir. Devi, Hadir. Krisna, Hadir. Wira, Hadir. Bagus, Hadir. Astu, Hadir. Dian. Hadir. Oke, semua hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Hari Merdeka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan. Bisa berdiri semuanya? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, lagu yang kalian nyanyikan tadi itu menggambarkan semangat para pejuang, para pahlawan kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jejak sang pahlawan. Oke, sebelum mengikuti pelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengenal para pahlawan yang ada di Indonesia, kemudian dapat menjelaskan perjuangan para pahlawan yang ada di Indonesia dan dapat meneladani nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama pahlawan yang kalian ketahui? Oke, Devi. Insinyur Soekarno. Oke, Wira. W.R. Supratman. Oke, Krisna. Kartini. Astu. Muhammad Hatta. Oke, bagus. Nah, pahlawan-pahlawan yang kalian sebutkan tadi itu memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, menurut kalian mengapa para pahlawan kita rela menghabiskan tenaganya, kemudian waktunya, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Oke, Devi. Demi bangsa Indonesia, khususnya demi kesejahteraan masyarakat ke depannya. Oke, Wira. Agar bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan dan akhirnya merdeka. Oke, ada lagi? Ya, Rea. Karena rasa cinta tanah air yang tinggi. Oke, benar sekali ya. Para pahlawan kita rela berkorban karena rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Oke. Nah, untuk memahami pembelajaran, Ibu ada satu video mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bisa diperhatikan ya. Demikian pengajaran sejarah resmi di negeri atas sejarah penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah, sama seperti
Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari pedagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Perang-perang Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi telah lama menyilaukan. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram, memerintah pada tahun 1613 hingga tahun 1646. Dari awal, sang raja bercita-cita ingin menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Hal ini yang disebabkan Sultan Banten, yang kemudian membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang berulang kali merusak tatanan di wilayah Nusantara mengobatkan semangat juang Sultan Agung. Belanda pun beralih menjadi musuh bersama. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa, kecuali Jayakarta dan Banten. Namun VOC ada di rumah. Pada tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. VOC menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun, akhir tahun 1799, VOC terus dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Kurang lebih 100 ribu pasukan yang tersebar sepanjang wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pangeran Diponegoro kemudian melakukan perang jihad melawan Belanda. Seruan yang disambut dan didukung kaum pribumi dari semua lapisan ini, baik dari kelompok rakyat biasa, kaum pria, dan terutama para ulama dan para lapisan. Lebih dari 12.000 pasukan Belanda akan kabur mencari dan menjawab pengalaman Diponegoro sebagai pemimpin perang. Nah, setelah menonton video tersebut, apa yang kalian lihat di video itu? Oke, Agnes. Perjuangan para pahlawan yang penuh keberanian. Oke, benar sekali ya. Nah, pahlawan kita itu sudah berjuang dengan penuh keberanian. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD-nya, tetapi jangan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk mendapatkan informasi lebih banyak, Ibu ada poster, yaitu beberapa pahlawan yang ada di Indonesia, yaitu ada Abdul Haris Nasution, kemudian ada Sutomo, ada Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Indonesia. Oke, benar sekali. Nah, kemudian ada Sudirman, ada Rasuna Said, ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Hasyim, kemudian ada Insinyur Soekarno, Cut Mutia, kemudian Tan Malaka, Raja Singamargaraja, kemudian ada Jenderal Urip Sumoharjo, kemudian ada Pangeran Antasari, ada Setiabudi, dan ada Cokroaminoto. Nah, selain itu Ibu juga ada biografi salah satu pahlawan kita. Aku pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor bangkitan perempuan melindungi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tetap dengan pemikiran, penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah Hindia Belanda yang mempunyai fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarang di sekolah karena usia Kartini sudah bisa dibimbing. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abidarno lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini. Dan pada tahun 1911, ia membukukannya dalam bahasa Belanda. Setahun kemudian, Abidarno dan orang-orang yang seterusnya dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan tersebut berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Hari Gelap Ketika Terang, Buah Pikiran. Bukunya era Kartini mengajarkan kita bahwa
kuat, dalam tangan anak terletak masa depan. Dan dalam tangan itulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Oh, aku paham sekarang. Jangan. Oke, itu dia video biografi salah satu pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu untuk mempermudah kalian menjawab LKPD. Nah, jadi apa itu pahlawan? Nah, pahlawan adalah orang yang berjasa besar bagi bangsa dan negara serta berjuang demi kepentingan masyarakat. Nah, nilai-nilai kepahlawanan ada 5, yang dimana itu ada berani, rela berkorban, kerja keras, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Kemudian ada pun beberapa para pahlawan, yaitu ada Raden Ajeng Kartini seperti yang di video tadi, yang dimana daerah asalnya itu adalah Jawa Tengah. Kemudian beliau memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan mendorong kesetaraan perempuan. Kemudian nilai-nilai yang dapat kita teladani yaitu ada gigih, cerdas, dan peduli terhadap pendidikan. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini berasal dari Jawa Timur. Beliau merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau memimpin perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Nah, nilai-nilai yang dapat diteladani adalah percaya diri, kepemimpinan, dan cinta tanah air. Kemudian ada pahlawan Patimura, yang dimana beliau berasal dari Maluku dan beliau memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dan berjuang untuk mempertahankan hak rakyat. Kemudian ada pun nilai-nilai yang diteladani yaitu berani, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Selanjutnya ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berasal dari Jawa Tengah, yang dimana Jenderal Sudirman ini merupakan panglima besar tentara Indonesia. Kemudian beliau juga memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun nilai-nilai yang dapat diteladani yaitu disiplin, berani, dan pantang menyerah. Kemudian ada Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien berasal dari Aceh. Cut Nyak-dien ini memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Aceh. Kemudian nilai-nilai yang dapat diteladani yaitu ada tangguh, berani, dan rela berkorban. Kemudian ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta, yang dimana beliau memimpin perang Diponegoro untuk melawan Belanda. Nilai-nilai yang dapat diteladani adalah tegas, berani, dan pantang menyerah. Kemudian ada Bung Tomo. Bung Tomo berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang dimana Bung Tomo ini membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Nah, nilai-nilai yang dapat kita teladani adalah semangat juang, berani, dan nasionalis. Kemudian ada pengaruh perjuangan pahlawan. Nah, karena perjuangan para pahlawan, Indonesia menjadi merdeka. Kemudian kita juga dapat bersekolah seperti anak-anak sekarang. Kemudian kita hidup aman dan damai, dan kita dapat meraih cita-cita. Oke, adapun nilai-nilai pahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada di sekolah. Di sekolah, nilai pahlawanan yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, kemudian membantu teman. Kemudian nilai-nilai di rumah yaitu membantu orang tua dan bertanggung jawab. Kemudian di masyarakat ada gotong royong dan peduli sesama. Oke, sekarang kalian bersama dengan kelompok kalian bagi tugas untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan dari informasi tadi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok kalian masing-masing satu maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Nih. Mana nih? Jadi pada kegiatan pertama adalah menuliskan nama pahlawan beserta daerah asalnya. Jadi yang pertama adalah Ibu R.A. Kartini dengan daerah asal dari Jepara, Jawa Tengah.
Lalu yang kedua adalah Insinyur Soekarno, itu daerah asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Dan pahlawan Jenderal Sudirman, daerah asalnya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Lalu pada kegiatan kedua adalah pahlawan dengan perjuangannya. Yang pertama itu Cuk Nyaben, itu berjuang memimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Lalu yang kedua adalah Patimura, memimpin perjuangan melawan penjajah di Maluku. Ada di Ponorogo, yaitu mengobarkan semangat melalui pidato Merdeka atau Mati, dan Bung Tomo memimpin perang Jawa. Yang pertama pahlawannya Kartini, daerah asalnya Jawa Tengah. Kemudian pahlawan yang selanjutnya Soekarno, daerah asalnya Jawa Timur. Kemudian yang terakhir ada Jenderal Sudirman, daerah asalnya dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua itu menuliskan huruf kota di Sababa sesuai dengan perjuangannya. Yang pertama itu ini itu memimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Kemudian kemudian ada Patimura, yaitu memimpin perjuangan melawan penjajah di Maluku. Kemudian Pangeran Diponegoro, yaitu memimpin perang Jawa. Dan ada Bung Tomo yang terakhir, yaitu mengobarkan semangat melalui pidato Merdeka atau Mati. Oke, nah, dari presentasi temannya tadi, kita dapat mengetahui bahwa pahlawan itu berjuang dengan berbeda-beda. Nah, tujuannya tetapi tetap sama, yaitu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, dari pembelajaran tadi, nilai kepahlawanan apa yang kalian dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Trisna, berani. Oke, Wira? Pantang menyerah. Oke, benar. Oke, Astu? Tegas. Oke, benar sekali ya. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai pahlawan-pahlawan Indonesia, serta dari daerah asalnya dan perjuangannya. Ada yang dapat menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Oke ya. Jadi hari ini kita belajar tentang pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, yaitu pahlawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan perjuangan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk saya. Nah, dari pahlawan-pahlawan tersebut kita dapat melihat perjuangannya demi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang ada di Indonesia. Sebelum ditutup, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Jamku Rambe Yang. Boleh sambil tepuk tangan semuanya ya. Baik teman-teman, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa dimulai. Doa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih.